Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan, inayah kepada kita semua sehingga kita mampu melakukan kebaikan. Tidak semua orang yang sehat tetapi mampu melakukan kebaikan. Banyak orang yang sehat, yang segar bugar tapi tidak mampu melakukan kebaikan. Karena itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan apapun yang kita lakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian dan pemirsa yang mendengarkan kajian ini dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyakit hati. Penyakit hati ini cukup banyak, tetapi saya ingin mengupas salah satu dari penyakit hati, yaitu sifat sombong. Penyakit hati ini cukup kronis dibanding dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bahkan iblis keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa taala karena iblis memiliki sifat sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li adama, kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka bersujud semuanya. Para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, apa sifat yang melatar belakangi iblis tidak mau sujud? Aba wastakbar. Dia merasa enggan untuk melakukan itu. Wastakbar, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk golongan yang kafir. Kafir di sini adalah dia menutup hatinya daripada kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau jadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala sementara penyakit-penyakit hati itu masih bersemayam dalam hati kita? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya itu mithqala dzarratin, mithqalu dzarratin, sebesar biji sawi daripada sifat sombong, min kibrin, daripada sifat sombong, sebesar biji sawi. Bayangkan biji sawi itu enggak besar, sangat kecil, ada dalam hati kita, maka Allah mengharamkan kita untuk memasuki surganya. Qala rajul, berkata seorang lelaki, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanat. Qala inna allaha jamil yuhibbul jamal. Berkata seseorang, sesungguhnya seorang lelaki itu menyukai pakaian yang bagus, kemudian sandal yang bagus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi apa yang dimaksud al-kibru atau sombong itu? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
Al-kibru itu adalah menolak kebenaran, batorul haq, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi, para sahabat sekalian, jika ada dalam diri kita masih mau menolak kebenaran daripada Allah dan Rasulullah SAW, maka kita termasuk orang yang sombong. Contoh, kita enggan menunaikan sholat. Dalam sholat itu ada ruku dan sujud. Berarti kalau dalam hati kita itu enggan menunaikan sholat, berarti kita enggan untuk menunaikan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya dengan iblis? Nah, keengganan untuk melakukan sebuah kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka itu termasuk al-kibru, sifat sombong. Maka dengan ini maka kita sama-sama merenung, apakah kita masih enggan untuk menunaikan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika masih, berarti masih ada kesombongan, dan itu kesombongan yang besar karena kita menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ghamtun nas. Sombong itu meremehkan orang lain. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih baik, kita merasa memiliki kedudukan. Biasanya orang yang berilmu diuji dengan keilmuannya sehingga dia merasa pintar dan meremehkan orang lain yang dipikirkannya bahwa orang lain itu lebih bodoh daripada dia. Orang yang memiliki kedudukan sombong dengan kedudukannya karena merasa kedudukan orang lain rendah. Orang yang memiliki kekayaan sombong dengan kekayaannya karena merasa orang lain itu miskin semua. Banyak. Jika ada dalam hati ini bahwa kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita masih sombong. Karena manusia itu kedudukannya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya itu takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya itu kesucian dirinya kepada Allah, kesucian hatinya. Yang membedakan itu kesucian hati dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilihat dari zahiriyah, di hadapan Allah manusia itu sama. Lalu mengapa kita menganggap bahwa diri kita ini hebat? Padahal untuk satu jenis perkara saja, contoh, saya pakai kopiah. Untuk satu kopiah saja, berapa ratus orang yang harus terlibat sehingga kita bisa memakai kopiah ini. Contoh, satu, yang terlibat untuk dalam kopiah ini, yang paling dekat dengan kita adalah pedagang yang menjual kopiah. Yang kedua, suppliernya, distributornya. Yang lain-lain ada petaninya yang menanam kapasnya. Kemudian yang menyiang tanaman, yang menjaga tanaman, yang memanen tanaman. Petani itu, tanaman itu harus dipupuk. Yang menjual pupuk. Kemudian yang membuat pupuk. Banyak yang terlibat untuk satu benda perkara kopiah saja. Belum baju, belum kain sarung, dan lain-lainnya yang melekat dalam diri kita. Loh, kalau kita masih memerlukan orang lain, ternyata banyak orang lain yang terlibat dalam hidup kita. Kenapa kita merasa hebat sendiri? Apakah kita akan dikatakan hebat kalau kita hidup sendiri? Kita punya kekayaan banyak, punya segalanya, tapi di dunia ini kita hidup sendiri aja. Apa kita bisa menjadi hebat? Orang kaya hebat nampaknya karena ada orang miskin yang menjadi pembantu dia, yang menolong dia. Orang pintar itu nampak hebat karena ada orang bodoh yang perlu diajari. Jadi kenapa kita merasa hebat? Mungkin kita hebat dalam satu hal, tapi kita belum tentu hebat dalam hal yang lain. Dalam sebuah ayat
surah Al-A'raf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis sammil hiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atau mendustakan biayatina terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru dan sombong, menyombongkan diri, anha daripada ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan kepada mereka tuh pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fis samil hiyat, sehingga unta memasuki lubang jarum. Bayangkan, unta yang begitu besar memasuki lubang jarum yang kecil sekali. Apakah mungkin unta itu bisa memasuki lubang jarum? Tidak mungkin. Artinya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, itu kemungkinan untuk masuk surganya itu sangat tidak mungkin. Sangat kecil. Karena itu, mari kita sama-sama pada sahabat sekalian, dengan mengetahui bahwa sifat sombong itu begitu susahnya, begitu beratnya, begitu kronis meracuni hati kita, maka mudah-mudahan dengan kajian ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita daripada sifat sombong tersebut, sehingga dengan bersihnya hati kita dari penyakit sombong dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam surganya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan jika ada manfaatnya bisa diambil hikmah oleh kita semua. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.